Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, di tengah banyaknya protes terhadap program makan bergizi gratis, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengklaim program MBG menjadi salah satu pilar program pembangunan Presiden Prabowo Subianto. Purbaya bilang tanpa program MBG, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tak bisa tercipta. Masih katanya seharusnya publik tidak memperdebatkan program makan bergizi gratis. Purbaya menekankan program ini bukan sekedar bantuan sosial biasa, melainkan bagian penting dari strategi besar pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sering protes MBG dan program-program yang lain, itu adalah satu pilar dari program pembangunan Pak Presiden, pemerataan dan stabilitas sosial politik. Kalau itu nggak ada, yang economic growth, high economic growth-nya nggak bisa tercipta. Jadi Anda jangan protes, kebanyakan protes MBG. Ini emang program diperlukan oleh masyarakat. Bagian dari 3 pilar ini. Pilar yang lain ya juga dikembangkan dengan amat signifikan. Jadi kita nggak main-main dalam memperbaiki fondasi perekonomian kita. Presiden Prabowo hari ini bakal meresmikan SPPG Polri sekaligus gudang ketahanan Polri di Palmerah, Jakarta. Kita akan bahas bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Fitra Faisal. Selamat pagi, Mas Fitra. Selamat pagi. Mas Fitra, menarik tadi Menkyu bilang jangan protes karena MBG jadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Detailnya ini penjelasan seperti apa, Mas Fitra? Ya, jadi secara filosofis apa yang dilakukan pemerintah ini adalah berdasarkan pada prinsip trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah pemerataan ya hasil-hasil ekonomi, dan yang ketiga adalah stabilitas. Nah, ini adalah konsep yang sebenarnya sudah melekat ya kepada bangsa ini semenjak zamannya Prof. Sumitro dulu. Nah, dalam konteks ini, maka kita akan melihat bahwa aspek jangka pendek, menengah, dan panjang ini akan tercipta ya dengan program prioritas pemerintah, salah satunya MBG. Nah, kalau kita khusus kepada MBG, kajian dari World Food Program dan juga Rockefeller Cross Country Analysis, hasilnya adalah menyajikan bahwa setiap $1 yang diinvestasikan kepada sumber daya manusia, dalam hal ini juga makan bergizi gratis, itu akan bisa menghasilkan tambahan nilai ekonomi antara $5 sampai $35. Jadi bisa 5 kali lipat atau bahkan bisa 20-30 kali lipatnya begitu, Mbak. Jadi dalam konteks ini itu adalah landasan filosofis dan juga empirisnya. Dan bagaimana yang terjadi di Indonesia, apakah sesuai dengan kaidah itu? Nah, kalau kita melihat ya sepanjang tahun 2025 misalnya ya, dan bahkan ada pengumuman BPS kemarin bahwa sudah tercipta 147,91 juta tenaga kerja ya, pekerja yang masuk ya ke lingkar inti ekonomi, yang merupakan tambahan ya 1,371 juta itu adalah penambahan gitu ya, ada tambahan tenaga kerja dari periode pencatatan sebelumnya. Dan dari 1,371 juta itu di kuartal keempat saja itu bisa menghasilkan 0,381 juta orang, artinya 380.000 orang ya masuk ke akomodasi makanan dan minuman. Artinya apa? Dalam hal ini berarti ya program-program prioritas pemerintah termasuk di dalamnya MBG itu menghasilkan pertama ya hasil penyerapan tenaga kerja ya di jangka pendek. Yang kedua juga kalau kita melihat angka pertumbuhan ekonomi ya yang 5,39% di kuartal keempat dan 5,11% di whole year, ini juga mencerminkan kaidah-kaidah tersebut. Karena kalau kita breakdown, yang pertama, kalau di kuartal keempat saja, itu PNTB, yang Gross Fixed Capital Formation, tumbuh 6,12%. Itu sejalan dengan meningkatnya ya
investasi terutama di salah satunya adalah di SPPG. Sehingga dalam hal itu dikelompokkan dalam konteks belanja modal. Tidak hanya itu, kita juga melihat bagaimana pertumbuhan di sektor pertanian ya di sepanjang tahun 2025 itu 5,33% dibandingkan dengan misalnya di tahun 2024 yang cuma 0,68%, pertumbuhannya rendah sekali, dan dibandingkan dengan 2023 yang 1,3%. Artinya apa? Dalam hal ini memang di awal pelaksanaannya pelaksanaan MBG, SPPG itu memang ada ya beberapa kelemahan, termasuk diantaranya adalah crowding out. Artinya ada penyerapan komoditas besar-besaran di pasar sehingga memicu kenaikan harga di awal-awal. Tetapi pada akhirnya seiring dengan berjalan para pengusaha pemilik SPPG dia juga kembali ke hulunya. Hulunya apa? Dia membuat peternakan, dia kemudian membuat beberapa aspek-aspek atau sektor pertanian yang diperkuat ya dari sisi hulunya sehingga mereka bisa mendapatkan supply yang relatif lebih continuous. Nah, dalam hal ini itu sejalan dengan tren juga meningkatnya dari sektor pertanian 5,33%. Dan kalau kita melihat dari sisi angka pengangguran yang 4,74% di pencatatan terakhir BPS, itu kalau kita lihat terutama di sektor pertanian ya, pengangguran di sektor pertanian cuma 3,31% ya. Jadi bahkan lebih rendah dibandingkan dengan angka pengangguran nasional. Artinya apa? Ketika kita bicara mengenai MBG, tidak hanya bicara mengenai bagaimana kita membeli jangka menengah panjang melalui ya anak-anak kita ya, karena memang dari hasil kajiannya ketika anak-anak ini dikasih makan ya itu akan berpotensi untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, kemudian nilai-nilainya, dan sehingga pada akhirnya kalau kita panjangkan trajektorinya sampai horizonnya di jangka panjang itu akan mampu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, dan ini pada akhirnya akan memberikan positive signaling effect kepada job market, dan pada akhirnya mereka akan terserap tenaga kerja menjadi tenaga kerja, tapi tenaga kerja yang bukan tenaga kerja yang biasa tapi tenaga kerja yang berkualitas karena memang sudah diintervensi semenjak dini. Itu jangka menengah panjangnya. Tapi ternyata di jangka pendeknya kita juga bisa melihat ya bukti-bukti ya bahwa ada penyerapan tenaga kerja, kemudian ada efek pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Dan apalagi kalau kita lihat ya terutama yang mencorong kan tentunya performa di kuartal keempat ya. Di kuartal keempat ini 5,39% itu adalah pencapaian yang sangat signifikan karena juga didorong oleh beberapa aspek yang saya sebutkan tadi. Dari sisi daya belinya, pertumbuhan dari sisi konsumsi itu 5,11%, itu di atas rata-rata. Jarang sekali pertumbuhan konsumsi itu di atas 5%, dan kemarin kuartal keempat karena memang sejalan dengan tren spending untuk membuat SPPG dan juga untuk menggiatkan MBG itu sejalan dengan itu, artinya dari sisi konsumsi oke. Dari sisi investasi ya, bagaimana angka PMTB itu juga oke, sejalan juga dengan penambahan likuiditas dari pemerintah ya, dari yang sebelumnya ditaruh di Bank Indonesia kemudian dimasukkan ke sistem 200 triliun rupiah. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya tadi adalah this is working ya. Memang masih ada kekurangan, tetapi ya kita lihat trajektorinya ternyata trajektori yang lumayan positif begitu. Ya, oke. Tadi ada penyerapan tenaga kerja, kemudian berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk tadi yang menarik adalah soal bagaimana pertumbuhan di sektor pertanian. Nah, ini soal ini, Mas Mitra, kalau dirancangnya kan ini berbasis bahan baku lokal. Kalau tadi Jurnalis Kompasifik Claudia Carla mengatakan kalau di SPPG yang akan baru diresmikan ini ada ekosistem begitu di situ. Jadi memang bahan pangannya diproses di situ sampai nanti didistribusikan ke penerima manfaat. Sebetulnya seberapa besar dampak MBG terhadap petani, peternak, UMKM pangan? Apakah 1 tahun terakhir ini pelaksanaan MBG ini sudah terlihat dampak signifikan ke sektor penyuplai bahannya itu? Ya, tentunya ini masih banyak kelemahan ya. Kita tentunya belum masih jauh dari sempurna dan belum puas ya. Karena kita akan melihat nanti ada proses continuous improvement. Tapi setidaknya dari sisi pencapaian-pencapaian dari sisi angka-angka ya, kalau kita lihat dari sisi nilai tukar petani itu di atas 110, 120. Nah, ini ada peningkatan ya dari sisi kesejahteraan petani. Dari sisi pelibatan UMKM ya, itu juga ada peningkatan. Dari sisi kepercayaan konsumen kita juga bisa melihat bagaimana kemarin angka kepercayaan konsumen menyentuh 127 ya, salah satu yang tertinggi ya dalam beberapa tahun terakhir. Itu artinya apa? Dari sisi demand konsumen
juga punya keyakinan cukup baik ya terhadap potensi ekonomi ke depan. Nah, ini angka-angka ini memang mencerminkan secara trajektorinya ini MBG dan juga pembuatan SPPG dan seterusnya itu membuat potensi ekonomi daerah lokal itu bisa meningkat. Nah, ini juga yang kita bisa saksikan ya bagaimana ini sesuai ya dengan target-target dari pemerintah bahwa ekonomi bisa tumbuh, yes, tetapi tidak hanya ekonomi, apakah ekonomi itu bisa bermakna buat rakyatnya? Nah, maka ini adalah interpretasi dari proses pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan sustainable. Hmm. Nah, juga tidak kalah pentingnya adalah kalau kita melihat ya dari struktur pengeluaran middle class secara umum. Jadi kan karena MBG ini kan menyasar tidak hanya di desil yang paling bawah, tetapi middle class juga termasuk di sini. Dan kita lihat bagaimana middle class ini juga cukup struggling ya selama beberapa tahun terakhir jumlahnya saja itu menurun dari 2019 jumlahnya 57,3 juta sekarang tinggal 47,9 juta jadi anjlok 9,5 juta orang kurang lebih dan growth incidence curve dari middle class itu memang turun jadi income-nya memang turun secara growth. Tapi mereka tidak dapat bansos misalnya karena mereka tidak miskin dan mereka juga tidak kaya jadi orang yang di tengah-tengah ini mereka cukup terjepit. Nah, ternyata ya MBG ini juga bisa memberikan efek mengurangi beban dari middle class. Kenapa? Karena gini, middle class itu salah satu kelompok pengeluaran atau bahkan kelompok pengeluaran yang paling besar adalah untuk makanan, 41,7% data BPS. Nah, kalau misalnya dengan MBG ini ada satu keluarga dan kalau kita lihat ya keluarga kita rata-rata di Indonesia itu 2,71. Artinya satu keluarga itu ya suami istri punya dua atau tiga anak secara rata-rata. Nah, anggaplah cuma punya dua anak. Berarti satu keluarga itu bapaknya tidak harus kemudian memberi uang jajan kepada anaknya per anak 15.000 per hari. Dan kalau kita hitung dari periode sekolah berarti ada 20 hari. Dan dalam hal itu berarti si middle class ini eh, mendapatkan pengurangan beban pengeluaran sekitar kurang lebih 600.000 rupiah per bulannya. Sehingga mereka bisa mengalokasikan ini untuk tempat-tempat yang lain. Dan itu sejalan dengan beberapa temuan-temuan empiris ya. Bahkan nanti siang ada juga peluncuran ya riset tentang dampak ekonomi MBG. Nah, itu juga sejalan dengan temuan-temuan tersebut. Maka ini sebenarnya bisa coveragenya bisa timelinenya bisa semuanya ke cover ya daripada jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjangnya begitu. Oke, berarti memang dampaknya tidak hanya tadi ke bagaimana ekosistem yang ada di situ, petani, peternak dan segala macam, tapi juga kepada masyarakat, terutama mereka yang middle class begitu mengurangi beban. Tadi ditaksir 600.000 per bulan. Mas Fitra, nanti kita lanjutkan lagi dan saudara kita akan pantau terlebih dahulu situasi terkini di SPPG Palmerah. Tadi memang sudah terlihat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini sudah tiba gitu di SPPG yang akan diresmikan hari ini di kawasan Palmerah dan nanti saudara rencananya dijadwalkan Presiden Prabowo Subianto juga akan hadir untuk meresmikan dan juga akan melakukan begitu dialog bersama dengan perwakilan Polda, beberapa Polda di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk hari ini rencananya acara akan digelar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi tentunya kita akan pantau terus. Nantinya akan ada kader dari Presiden Prabowo Subianto untuk meresmikan SPPG Polri dan juga gudang ketahanan pangan di kawasan Palmerah. Dan Breaking News Kompas TV masih akan kembali saudara. Untuk dampak